Pada halaman pertama itu tentang metodologi, metode arba'in untuk mendeteksi kosakata. Kelihatannya hanya satu halaman, tapi kalau dipraktekkan juga lama. Jangankan kamu santri, yang kiai itu saya tanya bingung. Jangankan santri, yang kiai tanya ini saya ngomong seperti ini bukan hanya sekedar abal-abal, dan saya praktek. Seumpamanya ada lafaz alhamdulillahi rabbil alamina. Rabbil alamina, Rabbi. Rabbi kalimat apa? Rabbi kalimat isim. Tentu setiap isim ada tandanya. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Ini Rabbi sama al-alamina, dua lafaz yang dimaknani jadi satu. Setiap ada dua lafaz dimaknani jadi satu, namanya idhofah. Susunan pertama namanya mudhof. Dan mudhof ini adalah tanda-tanda isim. Yang asli tidak cuma mudhof saja, mudhof ilaih juga tanda-tanda isim. Cuman istilahnya bukan mudhof ilaih, tapi jer. Jer. Kenapa kok kata-katanya jer kok nggak menggunakan mudhof ilaih? Supaya meringkas. Supaya ringkas. Lebih simpel. Sehingga di waktu ada orang ngomong muni jer, mungkin ada kasroh, mungkin kasroh tanwin, mungkin mudhof ilaih. Itu saya mentelengi itu 19 tahun ini. Metode arba'in itu sebelum keluar di media sosial itu 19 tahun. Saya pernah diuji coba pada tahun 2015. Pertama kali ngisi diklat metode arba'in ada di Kebumen, ada di pondok pesantren Al-Ihsan. Pondoknya di sebelah baratnya lapangan Kebumen, alun-alun Kebumen. Ada Masjid Muhammadiyah, sekarang berubah jadi Masjid Nahdlatul Ulama. Di situ ada pondoknya ini. Itu pertama kali saya ngisi diklat, belum ada karya tulis metode arba'in. Maksudnya belum ada karya tulis, maksudnya belum ditulis gitu loh, masih berbentuk hafalan. Saya di situ selama 1 minggu, ngajar santri selama 1 minggu. Saya, si cantik, sama Jabang Bazi kecil. Bazi kecil kalau nggak salah si Aisyah. Aisyah, yang lain belum lahir semua. Ini belum direncanakan ini orang. Didampingi sama seorang wanita santri putri namanya Khotijah. Khotijah itu sekarang punya anak namanya Ahmad itu, ikut ngaji di sini, itu namanya Ahmad itu. Itu namanya Ahmad itu. Suaminya namanya Arifin. Waktu itu yaitu Arifin masih jadi santri. Si Khotijah menjadi juga. Saat itu juga saya nulis metode arba'in. Cuma yang nulis nggak saya, yang nulis si cantik, yang nulis istri. Karena tulisan saya itu seperti mie ayam. Mie ayam yang kebanyakan saus. Melonggar-melonggar, jelek. Ini kan jelek dah. Kebetulan tulisannya si cantik ini bagus. Tulisannya si cantik ini bagus. Sehingga yang nulis itu. Di waktu itu sistemnya masih fotokopi. Jadi setiap pelajaran fotokopi 1 halaman, dibagi semua. Pelajaran fotokopi. Dan di waktu itu semua santri yang ikut metodologi itu saya belikan buku tulis yang 200 halaman gratis. Dan yang bisa mentarkib metode arba'in sampai khatam itu tak beri uang 1 juta. Di zaman itu loh, 1 juta banyak loh itu. Jadi sekali pelatihan langsung praktek.
Makanya nanti kalau sudah 1 minggu Gus, langsung praktek takrib Gus. Nanti meliputi maknanya, meliputi hafalan makna, meliputi latihan mentarjamah, kemudian mentikror, kemudian sorogan, setoran kosongan. Ya memang ilmu itu untuk diamalin ya. Untuk diamalkan ilmu itu. Bukan untuk teori. Jadi saya ini loh, tadi ada tamu seorang kiai. Ada kiai-kiai itu kiai luar biasa itu. Sudah tidak sholat 25 tahun dia. Sangar kan? Sangar. Alami wis di luar alam manusia itu. Alam apa Ustaz? Alam hewan. Sudah tidak sholat 25 tahun. Maghrib tinggal sekian menit ini, sekian 1 jam ini. Demi mereka loh, saya mengamalkan ilmu tak batalkan puasa saya. Demi mereka loh. Ya memang seperti itu ilmu untuk diamalkan loh. Kadang-kadang ada guru saya, padahal guru Julumiyah dulu. Maghrib loh. Kurang 10 menit deh. Saya batalkan puasa demi mereka. Artinya melakukan sesuatu itu jangan minal hawa, jangan hawa nafsu. Tapi lillah, karena Allah. Jadi Rabbil alamina. Rabbi kalimat apa coba? Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Mudhof dan jir. Jadi Rabbi itu ada mudhof dan jir. Kenapa dikatakan mudhof? Kenapa dikatakan jir? Kasro. Jadi Rabbil alamina. Rabbil alamina. Rabbi ini mudhof. Selain mudhof ada kasrohnya. Makanya Rabbi ini kalimat isim. Setelah kamu menunjuk ini adalah kalimat isim, kamu tunjuk murabba mabni. Pokoknya kalau ketemu kalimat isim, selama tidak berupa isim yang mabni yang ada 11 itu, maka isim itu adalah isim murabba. Rabbi murabba mabni. Sebab yang asli santri-santri yang ada ini karena sudah terbiasa ini, sehingga menunjuknya mudah. Tapi santri baru kan mikir tenan, mikir ini murabba mabni. Bedanya apa? Rabbil alamina sama rubba. Inilah ana fi rubba gitu. Kan tulisannya sama-sama robba. Tapi beda kalau rubba itu adalah huruf jar, sedangkan Rabbi adalah kalimat isim. Rabbi bagaimana berubahnya? Rabbu, robba, Rabbi. Ini pengalian ini. Pengalian apa? Musim nih. Apa? Pancasila. Banyak orang flu. Kamu flu enggak? Enggak. Rabbi. Kamu ngerti kalau Rabbi murab dari mana? Irobnya apa? Sebab apa irob jir? Na'at hakiki. Jadi Rabbi ini menjadi sifatnya Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Sifatnya Allah bagaimana? Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Mana daripada Tuhan itu adalah pemimpin. Mana daripada pemimpin itu adalah yang mengatur. Jadi kalau yang memanani Rabbil alamina, pemimpin semesta alam, betul. Rabbil alamina yang mengatur semesta alam, betul. Rabbil alamina Tuhan semesta alam, ya benar. Artinya kamu itu jangan makna yang beda lalu kamu ngomong salah gitu.
Wong keplek. Nah, gimana kamu? Jangan gitu. Orang itu jangan fanatik gitu nih. Kalau tidak belajar jurumiyah imriti alfiyah maka tidak bisa baca kitab kuning gitu. Bahaya gitu. Sekali-kali lihat Imam Syafi'i yang punya karya tulis itu Al-Um. Nyatanya beliau alim. Apakah beliau pernah belajar jurumiyah? Kapan jurumiyah itu ditulis? Abad ke-7. Imam Syafi'i itu abad ke-2. Hidup pada abad ke-2. Jurumiyah imriti alfiyah belum ditulis. Jadi jangan fanatik kamu itu. Jangan fanatik. Orang alim itu bersumber dari Allah. Dan Allah mengalimkan orang dari berbagai macam sumber. Kamu kan ketemumu masih wong sing masuk akal. Kalau saya kan udah sering ketemu seperti orang tadi biasa. Saya itu pernah ketemu orang sudah 20 hari nggak makan. Hah? Coba cacao coba. Coba. Ada orang cerita sama saya, Kiai, alhamdulillah saya 1 bulan nggak makan kuat Kiai. Lalu saya tanya, di hari ke-10 kamu tidur nggak? Tidur Kiai. Di hari ke-25 tidur nggak? Tidur Kiai. Di hari ke-25 tidur nggak? Bisa tidur nggak? Bisa Kiai. Apa kata saya? Kamu pembohong. Orang itu kalau nggak makan secara otomatis nggak bisa tidur. Jadi ini wong kuwi lapar. Wes dang. Kamu nggak makan nggak usah lama-lama lah. 2 hari saja. Nggak bisa tidur kamu. Kapan orang tidak makan tidak bisa tidur sama sekali? Kalau sudah 4 hari. Kau Ustaz ngerti jalanin no? Tidur itu yang asli dihasilkan dari minum. Orang kalau nggak minum nggak tidur. Minum dihasilkan dari makan. Makannya nak ono bar mangan, mesti golek ombenan. Saya pernah nyacak itu. Ada tamu banyak, tak beri makan. Mek sengaja ora tawane ombenan. Kira-kira tak ombenan ora ya. Ajar ke. Selesai makan. Diketina-ketinu. Sengaja minum aja tak inggah kok. Pak Yai, apa? Minumannya di mana? Alah rasa minum gini toh. Gimana Kiai? Bagaimana hukumnya memberi makan gak memberi minum? Cari minum. Itu yang jadikan orang itu ngantuk. Jadi ngantuk kamu yang nanti gara-gara hari minum. Coba kamu makan rasa minum. Rasa ngantuk. Yang jadikan ngantuk dan tidur itu air minum. Kalau 1 hari masih bisa ngantuk. 2 hari mulai tidurnya sedikit. 3 hari sudah mulai agak nggak bisa tidur tapi bisa ngantuk. Kalau sudah 4 hari sudah hilang dari ngantuk, nggak bisa tidur. Kalau sudah 5 hari, dengerin, organ tubuhnya sudah mulai panas. Organ tubuhnya sudah mulai panas. 6 hari semakin panas. 10 hari kakinya yang paling panas. Bahkan apabila kamu bernafas, gini, angin yang terkena kakimu seperti kakimu masuk di kulkas, dingin banget. Jadi kaki kamu buat sebelum itu dingin banget. Kalau sudah mulai 15 hari, panasnya minta ampun. Mungkin itu adalah nyawa hamil ucul mungkin. Kalau sudah 20 hari, kalau sudah 20 hari, organ tubuhmu panas seperti didi di depan api. Gitu.
Teruskan sampai 40 hari. Dengerin. Seumpamanya cerita sir itu boleh, tak ceritakan ke kamu. Sir itu adalah ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu kasaf yang dihasilkan dari orang-orang yang tidak makan. Cuma semua ilmu sir haram diceritakan. Paham? Ilmu-ilmu yang rahasia itu jangan diceritakan. Kenapa Ustaz? Kau nanti cerita kau terus somat melu-melu malah mati ya. Aja dijalanin. Berpraktek malah ketisian malaikat Israel teko. Jadi Robbi ini menjadi sifatnya Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Kang mengirani wong alam kabeh, yang mengatur semesta alam. Robbi ini menjadi sifatnya Allah. Makanya Robbi namanya Naat Hakiki. Robbi itu kan Robnya Jir, betul? Alamatnya apa? Kasroh dohiro. Jadi Robbi ada kasroh dohiro. Kenapa alamatnya kasroh dohiro? Sebab apa? Isim mufrad Ma'rifatun nakirah. Sebab sigot mustaq sifat musyabbah. Ini kalau orangnya nggak pengalaman dan belum pernah menyebut itu sigot apa, pasti bingung. Mengira itu masdar. Karena robba yarubu robban. Tapi Robbi ini adalah sifat musyabbah yang mengatur semesta alam, mempunyai mana yang tidak ikut wajan Robun, tidak ikut wajan Robibun, tidak ikut wajan fa'ilun. Paham tom? Makanya Robbi ini ma'rifat apa sigot mustaq sifat musyabbah. Bina apa? Mundoaf mantinya Robba kias. Itu dilatih terus. Mencari makna itu terus menerus. Ngalim itu untuk diri kita sendiri, jangan untuk orang lain. Gak penting orang lain. Ngapain ya? Ada tamu, Kiai mohon maaf, dulu saya jelek-jelekin Kiai, saya ngecam-ngecam di media sosial. Dalam hati saya, ngerti ngono mau binane tawani racun. Mohon maaf. Ya, tak maaf. Apa ujung-ujungnya coba? Utang. Malah ngelak utang. Rabbil alamina. Al-alamina kalimat isim. Tanda isimnya apa? Al dan jir. Jadi ada al, ada jir. Jirnya berubah? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Murabba mabni. Sebab. Bagaimana berubahnya? Irobnya. Sebab. Alamatnya. Biasanya kalau ada lafaz al-alamina biasanya jamak mudzakkar salim. Tapi jamak mudzakkar salim itu ada syaratnya. Zaidun dijadikan satu namanya az-zaiduna.
Alamun, alamun, alamun jadikan satu al-alamuna. Tapi perlu digarisbawahi, barangnya harus sama. Binis bati jayat, jayatnya harus 3. Nah ini alam ini bermacam-macam. Oh. Alam maksud daripada alam di situ adalah manusia, jin, setan, iblis, malaikat. Makhluk-makhluk yang punya Allah, yang punya apa? Akal kok punya Allah. Makhluk-makhluk yang punya akal itu alam. Rabbil alamina yang mengatur semesta alam. Maksudnya itu mengatur itu makhluk-makhluk yang punya akal. Berhubung al-alamin ini barangnya bermacam-macam, nggak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Nggak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Saya ini loh, organ tubuh saya ini nggak fit aja ngaji semangat ya. Ya kamu gaya. Katanya sakit anu. Neng Sri Neng. Katanya sakit apa? Sakit apa? 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 Radang. Radang. Radang apa? Radang kuping. Justru sakit itu ngaji nanti gila. Sakit atau gak ngaji. Al-alamina. Al-alamina. Alamatnya. Alamatnya ya. Sebab. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Al-alamina ma'rifat atau nakira? Sebab sigot isim jamid. Artinya al-alamina ini tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Dan ini butuh pengalaman. Nggak bisa terus akhir ngawur. Dan perlu dimengerti, kealiman kamu fadlun minallah. Kealiman kita ini fadli Allah. Jangan pernah disombongkan. Kenapa Sandi Al-Mubarak tak larang pakai apa itu lomba? Orang lomba itu menyombongkan ilmu. Kan menang loh, mau habis menang, mana kan? Terus ngengkei orang lain. Yang ngangkat patok kuburan malah lebih gede tuh. Jangan buat seperti itu. Lagi pula, santri itu kalau nggak lomba, maka tidak ada satupun pondok yang mampu mengalahkan. Lera pernah lomba, ya bang ya? Kenapa pondok ini kalah? Kira-kira ikut lomba. Coba nggak ikut lomba, nggak kalah. Jadi al-alamina itu sigotnya apa? Isim jamid dat. Paham? Coba. Elemen kedua. Elemen ketiga. Elemen keempat. Elemen keempat ini. Udah hafal, guys? Hafalin. Elemen kelima. Elemen kelima ini bahas tentang murah mabni yang ada di fi'il. Elemen keenam tentang huruf. Yang penting hafal. Elemen ketujuh tentang ta'aluk. Setiap ada huruf jar pasti butuh ta'aluk. Elemen kedelapan bahas tentang huruf. Jumlah huruf mabani atau huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada? 29. Huruf hijaiyah ada? Sebutkan.
Kamu itu kalau pengen alim, belajar ilmu langsung dipraktekkan dan langsung mengajar. Langsung mengajar. Santri-santri walaupun mondoknya lama, dimanapun Anda mondok, kok tidak langsung mengajar, tidak langsung mempraktekkan, aku yakin gak ngalim. Pengurus-pengurus itu loh sing gak kreatif, gak disiplin, tidak berlatih ngajarin santri mulai sekarang, aku yakin gak bisa nih. Ada santri namanya Zaid, mondok di sini cuma 1 tahun, praktek ilmu di pondok kecil, betul? Sekarang punya pondok dan punya santri. Karena praktek. Tapi kalau pekerjaannya cuma tunggu warung, gak pernah praktek, tapi besok mulai gitu, paling ya tunggu warung meneh. Berlatih ngajar. Santri-santri yang ada ini toh dilatih, diarahkan, paham? Ini ada apa? Kalau huruf hijaiyah ada ini 29. Jumlah huruf ma'ani. Jumlah huruf ma'ani itu kalau kita mau melihat jumlah huruf yang punya makna, kalau huruf mabani kan ada 29. Kalau huruf ma'ani yang punya makna itu ada 5. Ada yang cuma 1 hurufnya, 2 hurufnya, 3 hurufnya, 4 hurufnya, 5 hurufnya. Paham? Kalau di rumah diajar, paham? Orang malah angon pedus terus. Apa manfaatnya? Paham? Tip. Kamu nyampe kitab apa? Pak Mu'id. Logikanya udah katam itu yang asli. Kenapa kau nyampe nggak katam al-fiqh wal mubtadi'ah? Gak tenanan. Teruskan oleh kamu setoran kurang dari 7 kali. Tidak ngarah berhasil. Dengerin kata-kata saya. Paling jadi kiai, paling kiai kampung bilang, jadi imam musola. Kalau marah ya ibadah. Apakah itu jelek? Yo bagus. Ya apik. Tapi sampai di situ nanti kamu. Wah sudah diarahkan, oh ini ada sistem. Udah cukup metode arba'in, lalu dipraktekkan terus menerus. Walaupun di rumah setoran, Bang. Kalau di rumah gak gelem setoran, kok gak usah kembali ke Al-Mubarak. Rumah sama Al-Mubarak butuh kowe, ora butuh. Al-Mubarak itu ora butuh. Ambit. Tetap setoran, Bang. Yang di rumah gak setoran, kok gak usah kembali. Yang HP-nya sudah disadap di rumah malah dibuka, nggak usah balik, nggak usah balik. Kalimat huruf yang hurufnya ada 1 ada berapa? Sebutkan. Yang 2 hurufnya ada? Sebutkan. Yang hurufnya ada 3 ada? Sebutkan. Yang 4 hurufnya ada? Sebutkan. Ini kurang alif itu. Hasang. Dan nulis yang ini ya telu toh. Ya enggak? Hasang. Yang 5 hurufnya ada? Bukan. Imma hasan. Ojo hasa, ojo ngono. Paham? Nah, kalau hasa ya telu itu. Mana gue mikir biasa. Makanya kan ilmu itu lewat dadanya kiai. Jangan lewat ini. Salah nanti.
Innallaha ma'al musinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang baik. Hah? Kamu ngutangi teman 100 juta. Lu kok saya ngutangi minggat? Katanya kalau melakukan kebaikan Allah bersamanya. Lah kok Allah tidak bersamanya? Lah, berarti kamu nggak memahami lafaz al-musinin. Musinin itu artinya ihsan nih. Innallaha ma'al musinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang menghadirkan ihsan dalam hidupnya. Ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah itu anta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah gitu loh. Walaupun kamu nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu yang Allah sertai. Jadi diutangi orang, orangnya gondol duitnya 100 juta, ikhlaskan. Yakin kalau yang gondol duit bukan orang itu, tapi Allah gitu loh. Nah itu namanya innallaha ma'al musinin. Allah bersama dengan orang yang ihsan. Dan rata-rata orang memanani innallaha ma'al musinin, Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Padahal maksudnya musinin itu ihsan nih. Malaikat Jibril tanya, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Berikan kabar kepada aku tentang ihsan. Apa kata Rasul? Qal anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Fahimtum? Ini kan butuh pemikiran jeli itu. Kalimat huruf yang mabni yang jumlahnya 5 ada 1. Sebutkan lagi. Yang kamu lihat jangan hurufnya lam, kaf, nun. Lu 3 gini ya. La, lam sama alif. Kinna, nunnya 2. Lam, alif, kaf, nun, nun. Hafal? Coba maju satu persatu.